Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggreni Mitari Sufanisa, NIM S1002125, ingin meneruskan tentang aglomerasi ruang industri. Mengenal aglomerasi ruang industri. Latar belakang aglomerasi ruang industri merupakan konsentrasi geografis kegiatan ekonomi. Aglomerasi industri sendiri adalah aspek dari pengembangan dan spesialisasi yang tidak merata, yang kemudian berfungsi sebagai lokasi penting penciptanya lapangan kerja. Proses penentuan lokasi industri perjalanan dengan derajat inersia dan kelembapan tertentu. Konsentrasi pabrik manufaktur mengarah pada transformasi yang bersangkutan, berupa banyak infrastruktur dan lain sebagainya yang dapat menjadi faktor daya tarik perusahaan lain yang kemudian berlokasi di sana. Inilah yang disebut akumulasi industri, di mana masing-masing perusahaan akan saling menguntungkan dari kondisi yang tidak akan didapatkan jika mereka beroperasi secara terpisah. Jenis aglomerasi ada dua. Aglomerasi yang dibentuk dari ekonomi urbanisasi mengacu pada keuntungan berada pada perkotaan. Dan yang kedua, aglomerasi yang dibentuk dari ekonomi lokalisasi mengacu pada sektor industri tertentu saja. Lalu ada gambaran aglomerasi, itu ada dua, spasial dan tradisional. Dalam penggambaran spasial, itu menggambarkan bagaimana aktivitas ekonomi terkonsentrasi. Sedangkan menurut penggambaran tradisional, secara tradisional dipahami sebagai hasil dari penghematan atau disebut skala ekonomi eksternal. Ekonomi yang dimungkinkan melalui pengurangan biaya rata-rata produksi karena didekat kedekatan sosial. Istilah lain dalam aglomerasi ada eksternalisasi, yang disebut adalah biaya negatif atau manfaat positif yang diberikan yang diperoleh oleh perusahaan. Ketika eksternalisasi positif lebih tinggi daripada eksternalisasi negatif, aglomerasi industri akan tumbuh berkembang. Adapun faktor-faktor pemilihan lokasi industri, terjalinnya hubungan yang ada enam. Yang pertama, terjalinnya hubungan pertukaran antara perusahaan yang berada dalam siklus produksi yang sama. Yang kedua, terjadinya pasar tenaga kerja yang lebih terdiferensiasi. Yang ketiga, terdapatnya pasar outlet yang lebih besar untuk produksi. Lalu yang keempat, dimungkinkannya penggunaan sistem infrastruktur bersama oleh sejumlah perusahaan seperti halnya transportasi, terus jasa kesehatan, lalu hmm, biro yang terkait tentang perusahaan yang berkembang di sekitar situ. Terus yang keenam, terbentuknya situasi industri tertentu yang ada di daerah tertentu, seperti halnya eh, segmen industri yang tertentu itu seperti halnya batik yang ada di Lawean itu kan eh, adalah suasana suasana industri tertentu yang ada di daerah tertentu. Daerahnya Lawean. Lalu yang keenam adalah reputasi yang diperoleh produk dari daerah konsentrasi industri tertentu merangsang permintaan konsumen untuk jenis barang tersebut. Jika sudah terpusat, maka konsumen akan lebih mudah. Terus ada yang A, aglomerasi industri di Indonesia. Dalam konteks sejarah perkembangan industri, Jawa bagian timur merupakan wilayah pertama di Indonesia yang mengalami dampak dari revolusi industri. Sejarah panjang aglomerasi industri manufaktur di Jawa bagian timur tersebut membuat Provinsi Jawa Timur kini menyumbang sekitar 20% dari nilai tambahan yang dihasilkan oleh sektor industri manufaktur di Indonesia dan sekitar 25% tenaga kerja di sektor industri manufaktur. Dengan demikian, roda perekonomian Jawa Timur lebih maju pesat dibandingkan dengan perbandingan wilayah Indonesia lainnya. Yang B ada desentralisasi lokasi industri. Proses
desentralisasi industri pada awalnya disebut juga desentralisasi teritorial. Hal ini terjadi ketika perusahaan dihadapkan dengan peningkatan biaya di daerah perkotaan, sehingga membuat mereka cenderung memindahkan lokasi pabrik ke daerah pinggiran kota. Adapun desentralisasi teritorial juga dapat terjadi dalam bentuk relokasi jangka panjang, yaitu ketika unit produksi dipindahkan ke daerah eksternal atau luar negeri dengan biaya tenaga kerja lebih rendah dan pajak lebih murah dan undang-undang lingkungan yang longgar, contohnya pada kawasan Asia Tenggara. Penyebab utama terjadinya desentralisasi yang pertama penentuan energi listrik karena masing-masing industri pasti membutuhkan banyak tenaga listrik. Lalu pengembangan sarana transportasi biaya lebih tinggi di pusat industri yang lama. Maka akan menjadikannya perpindahan karena ada perbandingan pusat industri yang lama itu lebih tinggi. Yang aja ada kesenjangan wilayah dan aglomerasi buatan. Kesenjangan yang terjadi pada wilayah konsentrasi industri menghasilkan efek yang tidak hanya terbatas proses kumulatif perluasan jarak antara wilayah dan negara dapat dikonseptualisasikan dalam bentuk pusat pinggiran yang pada berbagai skala spasial menentukan tren pertumbuhan wilayah dan stagnasi atau penurunan pada wilayah yang lain. Efek kumulatif ini disebarkan melalui penciptaan nilai-nilai baru, budaya dan perilaku sosial yang bersama sama dengan akumulasi modal mendukung pengembangan kewirausahaan yang dan tingkat inovasi yang akhirnya menghasilkan ketidakseimbangan minat pembangunan antar wilayah. Kebijakan yang akan mendorong aglomerasi buatan ada dua, yaitu intervensi tidak langsung, yaitu melalui upaya negara atau badan publik yang terpengaruh dalam menentukan lokasi perusahaan swasta. Ada juga yang kedua, intervensi langsung melalui lokasi eh, perusahaan industri milik swasta. Realitas industri baru ini yang bertindak sebagai kutub pembangunan, memicu proses aglomerasi dengan kapasitas pembangunan yang bergerak sendiri dan mengakibatkan diseminasi di wilayah sekitarnya. Lalu, baik, sekian dari presentasi saya. Jika ada kurang lebihnya dan kesalahannya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.